Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita akan menyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Ini ada gerakannya loh. Ya, kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Mari kita saat teduh sebelum kita mulai ibadah kita. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Gereja melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dalam Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, kita akan memuji Tuhan sebagai lagu pembuka dari Kidung Ceria 338. Mari bersukaria datang kepadanya. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Kiranya kami saat ini dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita kan masih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya kan? Iya. Berarti kita sekarang juga akan memuji Tuhan juga sekaligus lagu kemerdekaan ya, dari Kidung Ceria 381 Hari Merdeka. Ya, kita sama-sama nyanyi ya, yang semangat adik-adik. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Adik-adik, kita akan membaca kitab Mazmur 98 ayat 1 hingga yang ke-9. Kita akan baca secara berbalasan sebagaimana kita membaca Mazmur. Mazmur 98 ayat 1 hingga ke-9. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib.
Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat. Keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ya adik-adik, dari Mazmur ini kita belajar bahwa penyelamatan sudah dekat. Ya, penyelamatan sudah dekat. Ya, untuk menyambut Mazmur, kita akan kembali puji Tuhan dari Kidung Ceria 366. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum adik-adik persiapkan Alkitabnya, kita akan kembali puji Tuhan sebagai pengantar firman Sabdamu Abadi dari Kidung Ceria 135. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Selamat pagi adik-adik, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita persiapkan Alkitab kita dari kitab Keluaran 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Keluaran 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Ya, kalau sudah Alkitabnya terbuka, sudah di bagiannya adik-adik persiapkan, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, buka hati pikiran kami sehingga kami mengerti firman yang akan kami baca, dengar dan disampaikan pada pagi hari ini. Kami bukan hanya mendengar, tetapi kami boleh melakukan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Untuk hamba-Mu yang beritakan firman-Mu, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk membacakan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka.
apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah sabda Kristus diam di antara kita dan ucap syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ya adik-adik silakan duduk. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik, atau beberapa minggu yang lalu kita telah mendengar tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, ya, yang dipimpin oleh Musa. Nah, di dalam perjalanan itu Tuhan banyak sekali memberikan aturan-aturan untuk bangsa Israel. Ya, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, ada aturan-aturan yang harus ditaati atau dipegang oleh bangsa Israel. Nah, pada saat ini kita membaca tentang hak budak orang Ibrani atau aturan-aturan para budak. Nah, maksudnya disampaikan di sini nanti setelah bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, mereka sudah hidup enak dan mereka mempunyai budak, ya, mereka harus memperlakukan budak itu dengan baik. Ya, walaupun pada dasarnya ya sesuka tuannya, karena mereka sudah membeli budak itu dan budak itu telah menjadi milik tuannya. Nah, adik-adik, aturan-aturan ini disampaikan oleh Tuhan supaya apa? Supaya juga ada kesejahteraan bagi sesama umat ciptaan Tuhan. Ya, budak itu walaupun bekerja, tapi mereka juga harus diperhatikan hak-hak mereka. Nah, adik-adik, tahu ya budak ya? Arti budak? Iya, budak adalah seorang hamba atau seorang yang bekerja pada tuannya, mengabdi kepada tuannya. Ya, mereka tuh sudah dibeli, kebanyakan ya adik-adik. Jadi mereka bekerja tanpa dibayar. Ya, mereka melakukan semua tugas-tugas tuannya, terutama untuk membantu ekonomi tuannya. Mereka dipekerjakan untuk itu. Nah, beda dengan pembantu rumah tangga yang ada di rumah kita, ya, atau asisten rumah tangga. Mereka dibayar, ya, dan mereka juga ada aturan-aturan kerjanya. Mereka bekerja, setelah itu mereka pulang, ada istirahat, ya seperti biasa lah. Tapi budak-budak itu tidak demikian, ya. Nah, adik-adik, pada saat ini Tuhan membuat aturan-aturan itu bahwa budak itu mereka hanya bekerja selama 6 tahun, ya. Pada tahun yang ke-7 mereka harus dibebaskan oleh tuannya. Ya, mereka dibebaskan tanpa tebusan apa-apa atau tanpa menebus apa-apa. Kalau mereka punya istri atau anak, ya, mereka juga keluar bersama istri dan anak-anaknya itu.
Tapi pada saat mereka budak itu laki-laki diberikan istri oleh tuannya, pada saat tahun ke-7 atau setelah 6 tahun mereka bekerja, istri dan anak-anaknya itu menjadi kepunyaan tuannya, karena tuannya yang berikan tadi istri itu ya, jadi hak tuannya. Tapi budak laki-laki itu kalau dia mengatakan, aku mencintai tuanku, aku mencintai istri dan anak-anakku, aku masih tetap mau tinggal bersama tuanku, nah itu nggak apa-apa ya. Nah tuannya itu harus membawa ke hadapan Tuhan. Dan pada saat itu yang dikatakan nih di ayat 6 nih, menarik ya adik-adik ya. Kita baca yuk ayat 6 ya. Dikatakan di sini, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Nah dikasih tanda tuh ya, mereka dikatakan telinganya itu ditusuk di tiang pintu ya, dibawakan hadapan Allah, ditusuk, nah itu menjadi tanda. Nah itu artinya budak itu telah menjadi milik tuannya seumur hidup ya. Nah biasanya tuannya lebih memperhatikan ya, lebih memperhatikan budak yang sudah bekerja selama untuk seumur hidup itu ya adik-adik. Dan juga mereka udah punya kebebasan, karena kan sudah dibebaskan, tapi budak itu masih mau bersama-sama dengan tuannya. Nah itulah aturan-aturan untuk budak Ibrani pada saat itu. Karena biar bagaimanapun Tuhan tetap memperhatikan semua umat manusia ciptaannya. Walaupun dia hanya seorang budak, mereka juga harus punya kebebasan. Pada saat ini kita bangsa Indonesia masih merayakan hari kemerdekaan ya, kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa adik-adik? Ya ke-75 tahun ya. Kemerdekaan itu adik-adik tidak gampang ya. Itu adalah pengorbanan atau jasa-jasa para pahlawan kita. Pada saat itu kita mengalami penjajahan ya, penjajahan dari Belanda lama sekali adik-adik ya, dikatakan 3,5 abad atau 350 tahun bangsa Indonesia dijajah ya. Para pejuang berusaha walaupun dengan senjata apa adanya, adik-adik tahu ya senjata bangsa Indonesia ya hanya bambu runcing dikatakan ya, tapi dengan semangat ya, semangat mereka mempertahankan bangsa Indonesia dari penjajah ini, akhirnya apa? Terjadi kemerdekaan. Itu berkat perjuangan para pahlawan kita ya. Nah adik-adik, pada saat ini kita juga ya sebagai umat manusia, kita juga kalau bukan karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita juga sama, belum merdeka. Merdeka dari apa adik-adik? Merdeka dari dosa. Ya, karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Sehingga kita sudah terbebas dari belenggu dosa. Nah, sekarang kita sudah merdeka adik-adik. Baik merdeka di dalam negara kita, ya, kita menjadi orang merdeka. Kita juga merdeka dari dosa karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Berarti kita sangat apa? Sangat bersyukur karena Tuhan ya menolong kita. Tuhan senantiasa yang beserta dengan kita. Tapi adik-adik, kebebasan itu apa? Adik-adik bukan seenaknya, tapi tetap bebas yang bertanggung jawab. Apa tanggung jawab adik-adik? Banyak. Ya, sebagai seorang pelajar, adik-adik tetap harus mengerjakan tugas-tugas adik-adik. Sekarang kita belajar di rumah, ya. Kadang-kadang males, cuma di rumah aja kita belajarnya, ya. Tetap tugas-tugas tanggung jawab adik-adik harus adik-adik kerjakan. Adik-adik tetap harus berkarya, ya. Dalam keadaan pandemi seperti ini tetap kita harus berkarya, ya. Mungkin adik-adik punya kegiatan yang lain, tetap kerjakan. Ya, seperti saat ini ibadah, tetap adik-adik harus beribadah walaupun ibadahnya di rumah, ya, sehingga kita bukan hanya bebas enaknya kita, tapi bebas yang bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada orang tua kita, pada guru kita yang sudah dipercayakan. Yuk adik-adik belajar di rumah dengan baik, belajar dengan baik. Adik-adik akan memperoleh hasil yang baik karena Tuhan sudah memberkati adik-adik, ya. Adik-adik itu jangan lupa, kita senantiasa juga mohon pertolongan
Tuhan dalam kehidupan kita, agar Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kita dan memberkati setiap tugas-tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan oleh kita. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik, memberkati firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, untuk aktivitasnya adik-adik menuliskan seperti ini ya. Ya, adik-adik menuliskan di sini apa yang telah adik-adik lakukan atau karya adik-adik selama di rumah, selama masa pandemi COVID-19. Ya, mungkin contoh, Kak, kemarin aku baca puisi itu hasil karya aku sendiri. Nah, apa artinya adik-adik? Adik-adik bukan hanya bisa membaca puisi, tapi juga bisa menulis puisi. Nah, adik-adik tuliskan di sini, ya. Atau anak-anak perempuan nih, Kak, selama di rumah saya belajar bikin kue atau saya masak. Nah, adik-adik juga bisa menuliskannya di sini. Atau untuk anak laki-laki, ya, kakak suka lihat tuh, walaupun di rumah masih ada yang suka main layang-layang, ya. Di rumahnya sendiri, di halamannya sendiri. Kak, layang-layangannya aku buat sendiri, Kak. Nah, apa adik-adik maknanya itu semua keuntungan buat adik-adik. Jadi adik-adik bukan hanya bisa bermain, tapi juga bisa membuatnya sendiri mainan itu. Jadi nggak perlu harus membelinya. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang perempuan, ya. Jadi dengan keadaan seperti ini, adik-adik bisa belajar membuat sesuatu, mungkin masakan atau kue, yaitu adalah hasil karya dari adik-adik, ya. Semua tuliskan di sini, ya. Nanti setelah itu adik-adik bisa mengirim ke kakak-kakak di posnya masing-masing, ya. Semoga pada minggu depan bisa ditayangkan hasil karya dari adik-adik. Ya, itulah untuk aktivitas anak kelas tanggung hari ini atau minggu ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sebagai respon dari firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap. Dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan aturan-aturan untuk bangsa Israel, agar mereka boleh memperlakukan budak juga dengan baik, dan memberikan kebebasan pada saat mereka sudah bekerja 6 tahun. Bapa, kami juga sudah merdeka, bangsa Indonesia. Itu juga adalah berkat pengorbanan para pahlawan kami ya Tuhan, yang rela berkorban jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa-dosa kami dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Biar kami boleh bersyukur Tuhan atas berkat kasih sayang Tuhan bagi kami anak-anak-Mu saat ini. Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Tuhan juga berkati orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan bagi orang tua kami. Juga anak-anak layan kami, biarlah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang merayakan kemerdekaan 75 tahun. Berkati Bapak Presiden, berkati para menteri, para aparat pemerintah yang ada di seluruh Indonesia ini, yang di pelosok-pelosok tanah air. Biar mereka mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, mengerjakan sesuai dengan apa yang telah dipercayakan baginya. Bapa, seutuhnya
bangsa negara kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Pancaran Kasih. Berkati para pendeta, para majelis, kakak layan yang melayani firman walaupun lewat online ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati semua pelayanan-pelayanan telah dilakukan gereja kami dan mengupayakan yang terbaik untuk jemaat-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang menderita karena sakit, menderita karena berbagai macam hal. Tuhan, kiranya Engkau mau menolong, meringankan beban penderitaan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang merayakan ulang tahun pada minggu ini. Engkau juga berkati ya Bapak, adik-adik kami yang berulang tahun, mereka juga boleh mengucap syukur karena pertambahan usia adalah dari Tuhan sendiri. Tuhan, masih banyak sekali yang ingin kami sampaikan kepadamu, dan inilah doa kami yang jauh dari sempurna Bapak, yang kami minta dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dipersiapkan uang persembahannya. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, kita puji Tuhan dari Kidung Ceria 356. Kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria kuberi padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada saat ini kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi, supaya persembahan ini bisa menjadi apapun yang Engkau kehendaki ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kemarin dalam rangka 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, adik-adik ada lomba-lomba ya? Ya, siapa yang sudah mengirim hasil karyanya? Ya, anak TK, domba foto, ya, dengan tema kemerdekaan. Terus anak kecil dengan lagu Hari Merdeka. Anak tanggung membuat puisi, ya. Adik-adik sudah mengerjakannya itu? Ya, kalau sudah dikirimkan ke kakak-kakaknya. Ya, hari ini kita akan menunggu pengumuman dari kakak-kakaknya, ya, karena ada juaranya. Adik-adik tunggu ya. Nah, bagi adik-adik yang menang atau dapat juara, kakak mengucapkan selamat. Bagi yang belum, ya, adik-adik nggak usah putus asa, masih banyak kesempatan, ya. Adik-adik tetap berjuang, adik-adik tetap semangat, ya, di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 345, "Oh berkati kami", dengan sikap berdoa ya adik-adik.
Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.